Tadi kita bahas tentang ya apa di Tanah Batak ya, perang Padri di Tanah Batak. Sekarang kita beralih ke Sumatera Barat. Ini biar kita tahu sejarah ya. Nah, di perang Padri ini juga terjadi di Sumatera Barat sebenarnya kan. Cuman ke Tanah Batak tadi karena untuk agar mengobarkan semangat perang terhadap suku Batak agar melawan bersama-sama dengan orang-orang Padri melawan penjajah Belanda, guys. Karena kan diakui apa namanya ini ajaran waktu itu yang berlaku adalah animisme, dinamisme itu tidak mengorbankan, tidak punya semangat untuk melawan penjajah Belanda, guys. Maka harus dikorbankan semangat jihad. Jadi ingat ya, Indonesia dibebaskan dari kemerdekaan dari penjajah Belanda itu dengan semangat jihad, semangat yang dibawa dari kaum Wahabi dari Mekah, Syria, Turki waktu itu, ya kan? Karena hanya umat Islam lah yang punya semangat jihad. Ya, mati itu dari umat Islam. Ya, mereka jadi kita tuh diajarkan untuk berjihad melawan penjajah Belanda, guys. Kalau mereka kan tidak. Jadi mereka ini tidak semangat untuk melawan penjajah Belanda. Orang-orang Islam lah yang mengajarkan semangat jihad itu. Nah, jadi perang Padri itu sebenarnya adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pajaguruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini peperangan yang merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Nah, jadi mereka ini guys ya harus diubah dulu mindsetnya. Karena untuk melawan penjajah Belanda itu harus total. Karena mereka memakai persenjataan lengkap, bedil, meriam segala macam. Kita nggak ada senjata, kita hanya menggunakan pedang dan lencong, guys. Jadi pasti kalah dari segi teknologi militer, persenjataan pasti kalah. Makanya perlu semangat jihad. Nah, untuk itu harus ditanamkan semangat jihad kepada rakyat Batak dan juga rakyat Sumatera Barat agar mereka tuh mau jihad melawan penjajah gitu, guys. Itu adalah jasa dari kaum Padri yang membawa semangat itu dari ketika mereka pulang haji dari Mekah, juga ketika mereka bawa ilmu dari Syria dan Turki intinya. Nah, ini masa awalnya adalah masalah agama yang mana orang-orang Padri mengajak lu orang ini untuk taat pada Islam sehingga mereka tuh punya semangat jihad gitu, guys. Jadi semangat jihad itu diajarkan oleh Islam tentunya. Nah, perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat. Jadi ada kaum adat dan melawan kaum Padri, ulama, guys, di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti, nah ini buruknya, guys, waktu itu Kerajaan Pagaruyung pada waktu itu ya, sama seperti masyarakat kafir Quraisy kuno ya, sama penyakitnya, guys. Jadi penyakitnya sama dengan penyakit orang-orang kafir Quraisy pada waktu dahulu yang didakwahi oleh Nabi Muhammad ya. Sama, yaitu perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat atau madat ini semacam narkotik lah gitu ya. Minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan. Jadi guys ya, warisan itu kan harusnya dikasih ke laki-laki, bukan ke wanita. Kenapa? Karena laki-laki itu bertanggung jawab. Laki-laki itu pemimpin, imam, ya. Dia yang bisa menjaga harta. Ingat, wanita nggak bisa menjaga harta. Jangan Anda kira dulu tuh masih ada bank kayak sekarang ya. Dulu nggak ada bank, guys. Dulu nggak seperti sekarang. Yang ada bank, yang mana orang bisa letak uang di bank dengan aman. Bahkan walaupun ada bank sekalipun ya, tetap rentan wanita megang uang. Kenapa? Wanita ambil uang ke bank, ambil uang lebih banyak misalnya, ratusan juta. Lalu dia pulang, itu rentan dirampok daripada laki-laki, guys. Nah, apalagi dulu yang nggak ada yang nggak ada bank. Jadi kenapa harta warisan itu diturunkan ke laki-laki dalam Islam? Karena laki-laki itu bisa menjaganya. Laki-laki lebih kuat secara fisik, secara mental juga laki-laki lebih kuat. Jika kalau ada perampokan, laki-laki diharapkan bisa melindungi harta itu. Wanita kan nggak bisa, guys. Jadi contoh kayak harta tanah lah. Bagaimana seorang wanita bisa mempertahankan tanahnya kalau ada perampasan? Kalau ada misalnya orang perang merebutkan tanah, guys. Wanita nggak bisa, guys. Wanita kalah, lemah gitu. Makanya harta itu harusnya dikasih ke laki-laki karena laki-laki yang kuat untuk menjaga itu. Nah, serta longgarnya pelaksanakan kewajiban ritual formal agama Islam. Jadi waktu itu Islam tidak diterapkan, guys. Ya, buktinya ada perjudian,
penyambungan ayam, ya, penggunaan madat, minuman keras. Ini kan melanggar syariat Islam semua ini, guys. Nah, tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam. Jadi orang adat ini sudah memeluk Islam padahal, guys. Untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, memicu kemarahan kaum Badri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Ya. Kayak kita sekarang, kita juga perang nih. Kita sekarang ini perang melawan perjudian kan, penyambungan ayam, minuman keras kan. Kita sekarang perang ini. Polisi, tokoh-tokoh masyarakat itu kan perang melawan itu, guys. Narkoba, perjudian kan, penyambungan ayam. Itu bahkan kalau kepolisiannya itu profesional, dia akan menindak itu semua. Kita lihat banyak berita di koran itu bagus sekali, polisi menindak sabung ayam, judi gitu kan. Itu polisi-polisi yang keren menurut saya gitu. Nah, tidak adanya hingga tahun 1833 perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam perangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di-Pertuan Paguruyung, waktu itu Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1801. Nah, jadi kaum adat ini ya waktu itu sudahlah, dia tidak mau berjuang melawan penjajah Belanda, ya kan? Tidak mau mereka malah melakukan maksiat juga gitu. Bahkan mereka minta bantu pula kepada Belanda. Belanda itu adalah yang menjajah Indonesia, guys. Berarti kan mereka ini yang jahat, ya, kaum adat ini. Ya, mereka adalah antek Belanda berarti kan. Karena kalau pejuang tidak bantu sama Belanda. Coba, ini mereka ini ya, orang-orang adat pada waktu itu ya, kaum adat waktu itu minta bantu pada penjajah Belanda untuk menghabisi saudaranya, yaitu kaum Padri. Jadi kaum Padri lagi adalah korban, guys, pada waktu itu. Karena mereka melawan bukan hanya kaum adat tapi juga Belanda, ya kan? Nah, luar biasa ini. Kalau ada lihat film-film ya, perjuangan di mana adanya anti Belanda, ya itulah sudah kaum adat pada waktu itu. Ya, mereka minta bantuan pada Belanda. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan. Ya iya dong, namanya penjajah kok dia ajak minta bantu gitu kan. Sehingga sejak tahun 1833, kaum adat berbalik melawan Belanda. Nah, ingat, kaum adat akhirnya sadar kalau Belanda itu adalah musuh bersama. Mesti musuhnya bukan kaum Padri, karena kaum Padri itu berusaha untuk menyadarkan mereka agar kembali kepada Allah, pada Tuhan gitu. Ya, supaya mereka tidak lagi mabuk, tidak lagi judi dan sebagainya macam. Ini kan kaum Padri itu mengajarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Akhirnya mereka sadar dan mereka berbalik melawan Belanda bersama kaum Padri, guys. Itu baru keren. Kaum adat ini udah berubah, udah tobat gitu kan. Nah, sehingga sejak tahun 1833, kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan Belanda. Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, mengurus harta dan mengorbankan jiwa raga. Dalam Belanda itu ya kan. Perang ini selain menentukan kekuasaan kerajaan Pagaruyung, juga berdampak maksudnya perekonomian masyarakat sekitarnya dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Perang Padri diperangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuan Kunan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan 3 orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau nan Salapan. Harimau dan Salapan kemudian meminta Tuan Kulintau untuk mengajak yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat yang meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di waktu itu mereka beragama Islam, tapi mereka melanggar syariat Islam, guys. Mereka mabuk, berjudi, tabung ayam, ya macam-macam lah gitu, guys. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1819, kaum Padri di bawah pimpinan Tuan Kupasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dan dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menunjukkan bahwa ia hanya mendapati sisa kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Nah, karena terdesak dalam peperangan dan keberadaan yang di Kepulauan Pagaruyung yang tidak pasti, maka kaum adat dipimpin oleh Sultan Tangkar Alam Bagagan minta bantuan pada Belanda pada tanggal 21 Februari 1821. Jadi mereka malah minta bantuan pada musuh, guys. Soalnya mereka itu kan bekerjasama dengan kaum Padri itu lawan Belanda, maka malah mereka minta bantu Belanda, guys.
Nah, walaupun sebenarnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan Kerajaan Pagaruyung. Karena Pagaruyung sudah ditaklukkan pada itu kan. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan Kerajaan Pagaruyung pada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Regen Tanah Datar. Luar biasa guys. Belanda mengambil kesempatan ini untuk mengambil Kerajaan Pagaruyung. Ingat ya, mengambil Kerajaan Pagaruyung itu bukan orang-orang Padi, tapi Belanda. Kali itu makanya kaum Padi bersama dengan kaum adat Pagaruyung merebut kembali dari tangan Belanda melalui perjuangan melawan penjajah itu guys. Nah, keterlibatan Belanda dalam perang karena diundang oleh kaum adat. Ya, jadi kaum adat ini mengundang harimau itu, penjajah. Dan campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dinema pada bulan April 1821 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Ingat, Belanda ini membawa misi Gospel Glory, ya, makanya mereka menjajah. Ingat, ini bukan bank guys ya, ini bukan bank, karena ini jelas menyerang untuk mendapatkan daerah jajahan, untuk mendapatkan Kerajaan Pagaruyung. Kemudian pada 1821 datang tambahan pasukan dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff untuk memperkuat posisi pada kawasan yang telah dikuasai tersebut. Ingat, Belanda itu menguasai gold, menguasai glory, ya, kekuasaan glory, gold, kekayaan atau emas, dan menyebarkan Injil Gospel. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Kapellen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Dia melawan penjajah Belanda waktu itu adalah kaum Padri awalnya guys. Baru ikutan kaum adat Pagaruyung gitu. Jadi kalau nggak ada kaum Padri tidak ada perlawanan terhadap penjajah Belanda gitu kan. Karena waktu itu kaum adat Pagaruyung waktu itu masih sibuk berjudi, minuman keras gitu kan, narkoba gitu. Jadi perang kaum Padri inilah yang menggelorakan semangat jihad di tanah Minangkabau waktu itu guys. Untuk melawan Belanda juga di tanah Batak juga untuk melawan Belanda guys. Jadi jangan sekali lagi muterbalikkan sejarah ya. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Raff Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri. Tapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luha Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822 dan pertempuran di Baso, Kapten Govinet menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Rence. Setelah mendapat tambahan pasukan pada 13 April 1823, Raff mencoba kembali menyerang Lintau, tapi kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 18 April 1823, Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Sementara pada tahun 1824, yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raff. Jadi pada tahun 1825, Raja terakhir Minangkabau ini wafat kemudian dipagamkan di Pagaruyung. Sedangkan Raff sendiri meninggal dunia secara mendadak di Padang pada tanggal 17 April 1824 sebelumnya mengalami demam tinggi. Sementara pada bulan September 1824, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Frans Lemlin telah berhasil menguasai beberapa kawasan di Luha Agam, di antara Koto Tuo dan Ampang Gadang. Ingat, ini bukan berdagang guys, ini menjajah namanya, menguasai daerah gitu. Dan mengambil sumber dayanya dibawa ke Belanda guys, ingat itu. Jadi Belanda itu bukan bank ya, bukan pedagang, tapi penjajah. Itu camkan itu baik-baik guys. Jangan terpercaya oleh tipuan orang-orang seperti Temparagi yang suka mutar balik sejak demi agama mereka kan. Kemudian mereka juga telah menduduki Biaro dan Kapau. Tapi karena luka-luka yang dideritanya di bulan Desember 1824, Lemlin meninggal dunia di Padang. Nah, oke, jadi cukup sekian dulu guys ya. Jadi itu dasarnya. Jadi nanti setelah Anda nonton video ini, baru kita nanti beralih ke video Tamparagi. Jadi disinilah dasarnya kita bergerak gitu. Jadi kita tahu nanti Tamparagi itu adalah videonya itu adalah memfitnah gitu. Ya, mengatakan kita ini adalah Islam itu adalah teroris dan segala macam. Padahal ya peperangan dalam penjajah itu diinisiasi oleh kaum Padri padahal. Mereka lah kaum Padri lah yang mengorbankan semangat jihad di tanah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, di tanah Batak maupun di tanah Minang untuk melawan penjajah Belanda. Karena waktu itu ajaran animisme dan animisme di Batak yang waktu itu dianut oleh Sri Kamaraja X itu
tidak punya semangat untuk melawan penjajah Belanda, guys. Begitu juga dengan di Minangkabau, waktu itu masih bergolak, masih sibuk dengan maksiat, mabuk, judi, ya kan, dan segala macam maksiat lainnya. Makanya Kompardi yang berpulang dari Mekah, Mekah, Suriah, Turki, membawa semangat jihad itu. Jadi mereka tidak takut melawan penjajah Belanda yang pakai bedil dan pakai meriam. Mereka cukup pakai senjata, pedang di tangan, di pinggang, guys. Oke, kita nanti akan ke video tanpa ragi.